Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Permatasari dari Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI. Di sini saya mengampu mata kuliah pengembangan peserta didik, yaitu dosen pengampu saya, dosen Brahmana Nanditya Putra Empirik Cons. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Teori Belajar Humanistik terhadap anak sekolah dasar atau anak SD. Yang pertama yaitu pengertian teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Pengertian tersebut juga berlaku jika teori ini diterapkan terhadap kegiatan pembelajaran. Artinya, pengertian teori belajar humanistik bisa disamakan dengan pengertian teori pembelajaran humanistik terhadap anak sekolah dasar. Yang kedua yaitu pengertian teori belajar humanistik menurut ahli. Di sini saya mengambil menurut ahli Art Kurzweil, yaitu seorang pendidik sekaligus psikolog asal Amerika Serikat. Beliau merupakan salah satu tokoh yang ikut berperan pada sejarah teori belajar humanistik. Di sini Kons berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Pada kegiatan belajar, seorang bahkan guru tidak boleh memaksakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh anak yang bersangkutan. Di sini juga ada manfaat teori belajar humanistik. Yang pertama yaitu mampu mengubah sikap atau perilaku anak dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua itu membiasakan anak untuk berlaku secara disiplin dan tepat pada waktunya. Yang ketiga, mampu menjadikan anak sebagai insan yang mudah menghargai pendapat atau kebebasan berpendapat dan kebebasan dalam masyarakat, ide atau gagasan yang mereka dan teman-teman dapatkan. Yang keempat yaitu mampu meningkatkan keinginan belajar anak. Ada pula tujuan. Yang tujuannya yaitu pada prinsip tujuan teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia sehingga seorang anak bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Jika merujuk pada tujuan ini, seorang pendidik harus mampu mengarahkan atau menjadi fasilitator tanpa ikut campur terlalu mendalam pada proses pengendalian diri peserta didik, sehingga diharapkan bisa tercapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ciri-ciri. Di sini ada ciri-ciri. Yang pertama itu menekankan pada aktualisasi diri anak. Yang kedua yaitu proses merupakan hal penting yang menjadi faktor belajar. Yang ketiga itu melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang keempat yaitu mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. Dan yang kelima itu mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Yang keenam yaitu tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap anak kecuali orang tua dan guru. Adapun prinsip teori belajar humanistik, yang pertama yaitu setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Yang kedua yaitu belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Tiga, proses belajar bisa mengubah persepsi seorang akan dirinya. Yang keempat itu makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. Yang kelima itu setiap pembelajaran harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. Dan yang keenam yaitu belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Selanjutnya itu konsep teori belajar humanistik. Konsep dasar yang harus dipelajari atau yang dijadikan acuan pada diri yaitu adalah manusia memegang peran penting pada kesuksesan dirinya sendiri. Untuk mencapai kesuksesan secara individu, anak harus memiliki motivasi yang kuat sehingga
tidak pernah menyerah untuk belajar dengan tetap memperhatikan pada beberapa aspek penting, yaitu kognitif dan efektif. Adapun motivasi bisa berasal dari dalam maupun luar individu. Yang kedua yaitu selain motivasi, seorang juga harus memahami bagaimana cara belajar teori humanistik. Perpaduan antara keduanya diharapkan bisa menghasilkan kesuksesan. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan teori humanistik. Keren bukan? Setiap teori pasti mungkin memiliki kelebihan dan kekurangannya. Itu yang pertama yaitu kelebihannya. Yang pertama yaitu menekankan pada pembentukan kepribadian hati nurani, perubahan sikap individu. Yang kedua itu bisa menumbuhkan minat seorang untuk belajar. Yang ketiga itu menjadikan seorang memiliki pengalaman yang berarti. Yang keempat menumbuhkan kreativitas terhadap anak didik. Yang kelima bisa mengubah sikap dan pola perilaku anak tersebut. Yang keenam, semakin lama seorang pembelajar bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Dan ada pula kekurangannya, yaitu kekurangannya yang pertama itu proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap diri anak tersebut. Yang kedua, bisa memunculkan sikap individualisme. Yang ketiga, peran pendidik menjadi dibatas atau terbatas karena hanya sebagai fasilitator. Yang keempat, bisa memicu keberhasilan setiap individu jika terdapat sebagai anak yang sulit untuk mengalami potensi dirinya. Yang kelima, tidak bisa dijadikan metode pembelajaran secara praktis. Dan yang keenam itu guru tidak boleh lelah dalam memotivasi peserta didiknya. Selanjutnya ya, ada juga teori belajar humanistik dan penerapan dalam pembelajaran. Teori belajar ini bisa diterapkan oleh setiap individu di luar pendidikan formal maupun diterapkan di dalam pembelajaran pendidikan. Sementara itu, aspek pendidik menurut teori belajar humanistik adalah aspek kognitif dan afektif. Jika hanya fokus pada aspek kognitif saja, proses belajar tidak akan membawa perubahan perilaku pada peserta didik. Lantas, bagaimana teori belajar humanistik dan aplikasinya dalam pembelajaran? Di sini ada langkah-langkah pembelajaran teori humanistik. Yang pertama, langkahnya itu menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang kedua itu merumuskan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, melakukan identifikasi awal terhadap kemampuan setiap siswa. Yang keempat, melakukan analisis topik untuk mengidentifikasi kemungkinan keikutsertaan peserta didik pada pembelajaran tersebut. Yang kelima, membuat rancangan fasilitas belajar. Dan yang keenam itu memberikan bimbingan agar peserta didik bisa belajar secara aktif. Yang ketujuh itu mendorong peserta didik untuk memahami makna dan pengalaman selama belajar. Yang kedelapan, memberikan bimbingan tentang konsep spiritualisasi pengalaman yang perlu atau yang diperoleh dan dari hasil belajar. Yang kesembilan itu memberi bimbingan pada peserta didik untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari atau di masyarakat. Dan yang ke-10 itu mengadakan evaluasi kegiatan pembelajaran. Ada pula aplikasi teori pembelajaran humanistik. Yang pertama itu kan harus memperhatikan dan memberikan motivasi belajar pada peserta didik. Dan yang kedua itu jika peserta didik belum memahami tujuan pembelajaran, guru bisa memberikan penjelasan kembali. Dan yang ketiga itu guru harus bisa memahami karakter setiap peserta didik yang punya. Dan yang keempat, menyediakan sumber belajar baik buku, media maupun audio. Dan yang kelima, tetap menjalani komunikasi dengan peserta didik agar kondisi belajar tetap terkontrol. Dan yang keenam, selalu memberi dorongan pada peserta didik agar lebih peka dan kreatif. Yang ketujuh itu mengondisikan suasana belajar tetap kondusif. Yang kedelapan, memacu keaktifan peserta didik. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Jika ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.